OBS-nya. Gila. Makanya. Bismillah, anak-anak saja semuanya yang udah bergabung di Zoom ini harap membuka kameranya semuanya. Jadi kalau nggak buka kamera tidak akan dimulai. Ya, saya tunggu dibuka kameranya semua ya. Khalisa, Akila, Anissa Humaira, Mutia, Naila Iza, Anissa Zahra, Noya, Nala. Buka kameranya nak. Masya Allah, ini aja yang setia setiap minggunya ya. Sampai udah hafal ustazah orangnya. Masya Allah. Noya kok nggak pakai jilbab coklat nak? Udah nggak apa-apa lah. Nala mana? Mukanya Nala, Akela, Hanin, buka kameranya. Naila Izzah, Anissa Zahra. Mana ini si Nala ini? Kok nggak dibuka-buka kameranya? Nala baru nampak. Noya. Tadi buka, ini enggak. Naila Iza, Akila. Oke ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan bumi sedemikian hebatnya beserta dengan langit dan tata suryanya, yang tidak ada yang bisa menciptakannya selain Allah, ya kan? Nah, kita juga diberikan kesehatan, menikmati oksigen yang disediakan secara gratis oleh Allah, ya kan? Kemudian tangannya dia di tas mama, coba tengok tas mama. Diberikan kesehatan, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Gimana puasanya di Ramadan ke-12 ya? Di Ramadan ke-12 ini gimana? Puasanya lancar? Atau semakin malas? Atau capek? Atau bagaimana? Kan kayaknya Ramadan pada saat daring itu sangat menyenangkan, enggak? Karena tidak capek ke sekolah, enggak belajar di sekolah, belajarnya dari rumah, ya kan? Di rumah bisa ini pasti ada yang belum mandi nih, pasti ada yang belum mandi, cuman pakai jilbab aja, langsung udah mau zoom, ayo cepet-cepet pakai jilbabnya, gitu, ya kan? Itulah kalau enaknya daring gitu ya kan. Coba kalau nggak daring, pagi-pagi harus udah mandi, udah apa, udah siap segala macam. Ini pasti nih, ini jilbabnya aja nih yang panjang-panjang, dalamnya itu bukan baju sekolah nih. Ada nih yang nggak pakai baju sekolah dalamnya nih, ayo ngaku. Si Sahla kayak kali, berarti dia lah itu. Iya Sahla. Nggak apa-apa, yang penting semangat untuk melaksanakan Zoom tetap terjaga ya.
walaupun kita sudah setahun melaksanakan Zoom seperti belajar secara daring seperti ini ya kan, setahun juga kalian nggak nengok muka kawan-kawan kalian, hanya lihat lewat kamera, dan setahun juga kalian nggak nengok muka ustazah, hanya berdasarkan suara aja dan dibayang-bayangin aja. Mungkin bayangan kalian ustazah ini kayak mana gitu ya kan, hanya bisa dibayangkan, nggak bisa dilihat mukanya ya kan. Penasaran nggak dengan ustazah-ustazah di sekolah? Penasaran? Ya, ustazah yang di sekolah cantik-cantik loh. Pede kali ya kan. Ini nggak percaya kalian, nanti kalian jumpa pasti nggak sesuai yang kalian bayangkan. Ya, jadi semoga pandemi ini segera berlalu, kita bisa bertemu dan bertatap muka dan berkenalan secara langsung ya kan. Selama ini hanya mendengar suara saja. Oke, kita lanjutkan materi kita yang minggu lalu, itu tentang litosfer ya kan. Masih tentang litosfer, yaitu lapisan bagian bumi yang berupa padatan. Nah, kita simpulkan sedikit ya. Dulu ternyata bumi kita ini bentuknya nggak seperti ini, bukan bentuk bulatnya ya, tapi bentuk kerak buminya itu tidak seperti sekarang ini. Dulu bumi itu dia beberapa benuanya itu bergabung menjadi satu kan, tetapi karena adanya pergerakan lempeng akhirnya menyebabkan bumi itu dia terpecah atau terpisah secara perlahan. Nah, katanya ini sudah berlangsung hampir ribuan tahun lamanya ya kan, umur bumi kita ini kan udah ribuan tahun kan. Nah, jadi sudah ribuan tahun bumi kita ini dia mengalami pergerakan, dan katanya juga ada nanti di satu saat bumi kita ini akan kembali lagi menyatu, lempengan-lempengan, bukan lempengannya sih, kayak benuanya kan akan kembali menyatu seperti semula dia bentuknya gitu. Itu berdasarkan dengan berjalannya waktu. Jadi itulah bumi kita ini kan. Nah, dan bumi adalah satu-satunya planet yang bisa ditinggali oleh manusia, karena bumi mendukung semua proses kehidupan yang ada yang dibutuhkan oleh manusia. Contohnya kita butuh air, ya kan? Kemudian kita juga butuh udara, dan kita juga butuh daratannya atau tumbuhan ataupun untuk kebutuhan makan kita ya kan. Nah, kalau di planet yang lain belum tentu bisa seperti yang kita rasakan saat ini, dan bahkan katanya ada penelitian katanya Mars itu bisa ditinggali katanya gitu ya kan, planet Mars itu bisa ditinggali, tetapi ternyata di Mars itu airnya nggak ada ya kan, tidak ada air, sedangkan kita manusia membutuhkan air untuk untuk hidup ya kan. Butuh nggak air untuk hidup? Butuh kan. Kita ini kan terbuat dari apa? Terbuat dari apa manusia? Iya, dari tanah. Kita ini dari tanah loh. Kamu lihat tanah itu. Tanah itu kalau nggak ada air gimana? Kering kan? Anasya ngantuk kali kayaknya Anasya ini ya. Ya Allah, ngantuk nak. Cuci dulu mukanya sana Anasya kalau ngantuk. Ambil merem-merem gitu matanya. Ustazah pun jadi merem jadinya. Yang ngantuk coba cuci mukanya ya nak. Ini si Naila, Noya, Akela, Isakila, Safira, Aresya nggak buka kamera nih ha. Safia, nanti yang nggak buka kamera ini di akhir mata pelajaran mesti ditanyain nanti nih ya. Adifa Salwa pun nggak buka kamera nih. Jadi kita ini terbuat dari tanah. Nah, tanah membutuhkan air ya kan. Kalau nggak kan kita kering kan. Iya. Kemudian tanah itu supaya lebih gembur dia tanah juga bisa sebagai media untuk menumbuhkan beberapa tumbuhan, ya kan. Nah, jadi Masya Allah ya, itu ciptaan Allah ya. Kita ini juga adalah ciptaan Allah yang nggak ada apa-apanya ya, maka kita patut bersyukur kepada Allah karena diberikan kesempatan hidup untuk mengabdikan diri kita kepada Allah ya kan, dengan beribadah. Apalagi di bulan Ramadan, setiap ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau bisa banyak-banyaklah beramal soleh ketika di bulan Ramadan. Tetapi jangan hanya di bulan Ramadan, nanti setelah bulan Ramadan juga lebih baik lagi, harusnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, kemarin kita sampai mana ya?
Apa nak? Teori? Ya, sebenarnya teori tektonik lempeng ini dia ada dua kan, ya kan? Yang apa tadi apa namanya tuh? Kontinen, apa ya kali sebutkannya? Pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Teori pergerakan benua, ya kan? Ini di yang mengajukan teori ini adalah si Alfred Wegener, ya kan? Kemudian ada juga satu lagi teori apa? Teori apa satu lagi? Pergerakan dasar laut, ya, atau sea floor spreading, ya kan? Nah, jadi kedua teori ini dijadikan satu, maka disebut dengan teori pergerakan lempeng. Teori pergerakan dasar laut ini melengkapi teori pergerakan benua oleh si Wegener tadi kan. Kalau pergerakan dasar laut dipelopori oleh Harry Hess nih kan. Nih. Nah, jadi kata mereka dulunya itu bumi itu menyatu benuanya seperti ini. Nih, ini adalah dulunya seperti ini, namanya benua apa? Pangai ini kan. Nah, kemudian seiring bertambahnya waktu karena terjadinya pergerakan lempeng, akhirnya benua ini terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan dan jadinya seperti ini. Nah, terpisah, ya kan? Akhirnya terjadilah seperti, ada nggak yang gambarnya sekarang? Nggak ada ya. Nah, dari mana tahu kalau itu terpisah? Nah, ada beberapa bukti yang bisa mendukung pernyataan si Wegener ini, yaitu ditemukannya fosil beberapa binatang yang tadinya ada di Amerika Selatan, juga ada di Afrika. Yang ada di Afrika, ada di India, ada di Antartika, ya kan? Nah, ini adalah penyebaran penemuan fosil dari beberapa hewan langka yang ditemukan oleh para penemu. Nah, kemudian jika benua pernah menyatu, maka bebatuan yang menyusun benua tersebut akan memiliki kesamaan. Contohnya adalah bebatuan pada pegunungan Appalachian, nah, di Amerika Serikat, dan bebatuan yang ada di Greenland yang Eropa Barat juga, ya kan. Nah, kemudian pada awal tahun 1960 akhirnya kenapa ada timbul teori pergerakan dasar laut? Karena teori si Wegener ini sempat ditolak oleh beberapa ahli pada saat itu, ya. Kenapa? Karena si Wegener tidak bisa menjelaskan bagaimana benua ini bisa terpisah. Nggak tahu dia kenapa benua itu bisa terpisah dan bergerak menjauh. Dia nggak tahu. Akhirnya seorang ilmuwan bernama Harry Hess melengkapi pernyataan si Harry Hess itu dengan mengajukan teori yang namanya adalah pergerakan dasar laut. Si Hess ini menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi itu tersusun atas material yang sangat panas. Nih, di bawah kerak bumi ini kan permukaan laut, yang biru ini adalah permukaan laut. Di bawahnya ini ada material yang sangat panas yang memiliki massa jenis yang sangat rendah. Nah, karena material tersebut naik ke punggung kerak samudra, kemudian material itu bergerak ke samping, dan menjauhi punggung kerak samudra, akan membentuk sebuah patahan. Ini dia, patah dia. Jadi secara ininya, kalau di video yang ada kemarin ada yang beberapa yang minta videonya, Ustazah kasih. Jadi dia kayak gini nih. Nih, ini bumi kita, ini dasar laut, kemudian ini kerak bumi kan. Nah, abis kerak bumi itu kan ada namanya mantel bumi kan. Mantel bumi ini kan dia ada lapisan yang namanya stanosfer ya kalau nggak salah. Itu dia bersifat plastis, kemudian panas. Nah, kamu pernah kan lihat air mendidih? Kalau misalnya kamu masak air, kalau pakai panci dia nggak kelihatan jelas. Panci yang nggak nampak itu, kalau kita pakai kaca misalnya kan, pakai kaca, kemudian kita panaskan air, itu nampak itu air itu bergeraknya itu melingkar kayak gini, melingkar. Air itu bergerak melingkar. Ini apinya misalnya kan, kemudian di sini panas. Nanti yang panas di sini akan naik ke atas, ya kan? Bergantian dengan, karena di atas dingin, yang dingin itu turun ke bawah, gitu. Naik, dia berputar secara ini. Ini adalah perpindahan panas secara konduksi, konveksi, secara apa?
Perpindahan panas secara apa? Iya, benar sekali. Secara konveksi. Jadi karena panasnya ini tadi, ini kan akan bergerak, bergerak. Akhirnya yang di atas ini, ya kan, akan mengalami namanya patahan lempeng. Akhirnya naik ini yang dari sini, yang cairan panas yang di bawah situ naik ke atas, tapi karena kena air dari atas, dari lautan, maka dia akan keras suhunya, karena suhunya berubah jadi dingin kan, dia akan keras, jadinya jadi kayak bentuk patahan kayak gitu. Nah akhirnya menyebabkan itu dia bergeser itu benua-benua itu karena ada pergerakan lempeng di dalam dasar bumi. Ini yang dinyatakan oleh si siapa tadi? Hess, ya kan? Si Hess. Nih kalau kita lihat pada gambar ini nih ya, ini dia. Ini panas yang di sini akan, ini cairannya ini atau pada dasar ini dia akan naik ke atas, akan menyebabkan terjadinya patahan. Ini yang di sini namanya patahan. Patahan ini, magma ini akan naik ke atas mengisi patahan tersebut, tetapi magma tersebut akan mendingin karena air itu yang membuat dia dingin, akhirnya jadi kerak, menghasilkan kerak yang baru. Tetapi dia berpindah, benua-benuanya itu terpisah gitu. Ini adalah teori sea floor spreading atau perpindahan pergerakan dasar laut. Kemudian teori ini mampu menjelaskan bagaimana proses terbentuknya lembah maupun gunung di bawah laut. Selain itu, berdasarkan penelitian, ternyata usia batu dasar laut dengan kapal yang Glamour Challenger ini juga memperkuat teori tersebut. Jadi berdasarkan penelitian, diketahui bahwa usia batuan pada punggung kerak samudra itu lebih tua dari usia batuan pada dasar kerak. Jadi dengan kata lain, inilah yang menguatkan dari teori pergerakan dasar laut. Jadi karena ada aktivitas di bawahnya itu menyebabkan terjadi patahan. Nah, sekitar tahun 1960-an, para ilmuwan mengembangkan sebuah teori yang berdasarkan teori benua sama teori dasar laut tadi. Teori ini disebut dengan teori tektonik lempeng. Nah, berdasarkan teori ini